Sandra Dewi orang baik gitu, yang sabar ya, inilah cobaan. Waduh, cobaan. Let's go, mau dikasih cobaan 271 triliun. Kalian tidak sadar itu ada hak-hak kalian di sana loh. Tutup keran Sandra Dewi di rumah itu kalian yang nyumbang itu loh. Rumah lu kemalingan, dijual lagi ke si yang punya rumah itu, dibeli lagi. Di rumah ini tuh buat Sandra Dewi gitu. Malah Sandra Dewi nikah dengan yang lebih kaya. Sandra Dewi, ini walaupun tidak lebih bagus dari rumahnya suamimu, tapi ini lebih berkah. Ya gue cerita, sayang nih sopir kita mau nabrak mobil gini. Beneran, ini juga manusia, nggak? Kalau orang tuh udah kaya, itu jarang emosi ya. Sandra Dewi lagi terpuruk keuangannya. Kita open donasi untuk Sandra Dewi yuk. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Gimana guys? Nah, kita masih mengupdate kasus demen-demen nilap duit. Jadi kasus ini masih ya, itu suaminya Sandra Dewi ya. Dan kan banyak banget tuh yang masih membela suaminya Sandra Dewi ya. Kalian itu, Sandra Dewi orang baik gitu, yang sabar ya, inilah cobaan. Waduh, cobaan. Let's go, mau dikasih cobaan 271 triliun. Siapa yang nggak mau dicobain kasih 270 triliun ya? Mau dong. Nah, kalian tidak sadar itu ada hak-hak kalian di sana loh. Itu kerugian negara loh, 270 triliun loh. Itu bisa mesejahterakan Indonesia loh. Kalian itu tidak sadar ada hak kalian di situ. Hey, fans-fansnya Sandra Dewi, itu keramik itu 1 meternya itu, ada hak kalian di sana itu. Di rumah Sandra Dewi. Nah, tutup keran Sandra Dewi di rumah itu kalian yang nyumbang itu. Berapa miliar itu rumah Sandra Dewi? Let's Go juga nyumbang itu. Kayaknya Let's Go sih nyumbang itu ya, tempat tisu ya. Tempat tisu Sandra Dewi ya, kayaknya Let's Go nyumbang itu deh. Kita masih bahas kasus ini ya, dampak negatif dari timah ini apa sih? Nah, itu laut tercemar guys, laut tercemar, nelayan nggak bisa narik ikan lagi gitu, ngambil ikan lagi gitu, warga kena limbah, banyak negatif-negatifnya dari ini. Jangan terhipnotis dengan wajah gantengnya lah gitu. Memang sih terlihat GGS ya gitu. GGS ganteng-ganteng si koruptor. Gimana ya, tapi kita juga harus melihat kerugian yang ditimbulkan dari sini nih. Nah, bagi kalian yang masih belum nggak ngeh nih, memang kerugiannya seperti apa nih? Nah, ini ada analogi yang bagus banget dari Ronald, Bang Ronald ya. Jadi Bang Ronald nih menganalogikan ini nih seperti maling di rumahmu sendiri tapi dijual sama kamu sendiri. Lucu kan? Jadi kita dengerin aja ya. PT Timah, perusahaan negara, punya lahan di Bangka, ya, punya dia nih, ya kan. Terus ada tambang ilegal yang nambang timah di dalam lahannya si negara punya ini, ya. Terus udah gitu, bukannya ditindak, tapi malah yang nambang ilegal di lahannya dia jual hasil timahnya ke PT Timah itu sendiri dan dibayar lebih mahal. Enggak, konyol banget gitu ya. Istilahnya gini, lu punya rumah lu kemalingan, ya, TV diambil, sofa diambil, ya, AC diambil. Habis itu barang curiannya itu dijual lagi ke si yang punya rumah itu, dibeli lagi. Ya, barang lu sendiri dicuri, lu beli lagi dengan harga 5. Goblok nggak? Gob dong, goblok. Nah, jadi itu analoginya itu kayak gitu guys. Kalau kita nggak ngerti kasus korupsi ya, CSR, PT Timah, bullshit itu apa? Kita tidak mengerti. Kita mengerti maling di rumah sendiri. Jadi itu kayak gitu ya. Jadi kayak kita punya rumah, terus ada maling datang diambil nih sofa kita, apa-apa, TV kita. Nah, pas kita mau cari lagi, aduh sofaku kok hilang, aku pengen sofa seperti itu loh. Nah, ada maling datang nih, kamu mau sofa seperti ini. Kebetulan ini sofa limited edition. Kamu harus beli dengan harga 2 kali lipat. Waduh. Tapi karena ini sofa yang memang saya butuhkan, saya belilah 2 kali lipat gitu. Nah, gitu dong. Ini kebetulan sofa saya nemu di rumah kamu sendiri. Jadi dibeli lagi. Itu kan begonya minta ampun ya. Nah, tapi kan kalian penasaran, kenapa sih kita harus membeli lagi? Kenapa kita tidak menindaklanjuti lagi? Nah, jadi PT Timah ini kayak punya target guys. Jadi PT Timah ini punya target, misalnya sebulan itu dia harus nyetor 50.000 ton timah misalnya gitu. Nah, tapi pas dia sebulan kerja kok cuma 30.000 ton. 20.000 ton lagi mana? Dia ambil maling ternyata guys. Nah, udah deket-deket akhir bulan, nah target tidak tercapai, malingnya datang. Kamu ada target kan 50.000 ton? Nah, ini aku punya 20.000 ton lagi. Kamu mau nggak? Kalau kamu mau sih ambil harga 2 kali lipat. Tapi kalau kamu nggak mau, nggak apa-apa.
Itu kan kamu punya target, berarti klienmu nanti tidak bisa mencapai target, wah kamu yang bermasalah nih di bisnis. Nah, jadi kan mau nggak mau ya, daripada tidak memenuhi target, ya udah saya belilah 2 kali lipat gitu. Gitu dong gitu. Kamu dapat dari mana timah ini? Dari lahan kamu sendiri. Jadi yang berdebah ini siapa? Yang berdebah ini yang jagain lahan dong. Kenapa bisa kemalingan? Nah, berarti ada oknum yang bermain nih gitu. Oknum pejabat ya, karena oknum pejabat itu kamu ambil aja nih timah di sini, nanti kalau kamu kumpulin dulu, nanti kalau udah dia akhir bulan kamu baru jual ke timah ini gitu, ke perusahaan ini, pasti dia mau itu, mau nggak mau gitu, karena udah target. Nah, gimana menurut kalian guys? Dan kita lihat rumah Sandra Dewi yang mewah banget ya. Kemarin Melanie Ricardo tuh ke rumah Sandra Dewi, dia tuh mewah banget katanya bro. Kita lihat bro. Orang kaya lagi di atas tuh. Ada dong kayak di castle-nya. Sana nih Sandra. Orang kaya. Wow. Lihat itu kemarin aku. Teman masa lama dan masa Teman muda. masa lampau, masa jaya sampai sekarang. Udah. Serius? Oh ya udah. Oke. Kamu mau pilih studio 1, studio 3? Oh, luar biasa. Sudah dua. Biar kita beresin. Oke. Sudah Wah, dia katanya punya sampai 3 studio guys. Waduh, ini kalian ini ada yang nyumbang nih. Dan kalau kalian tahu kan kabarnya bahwa Denny Sumargo ini pernah berhubungan sama Sandra ya, Sandra Dewi itu. Dan Denny Sumargo itu pernah beli rumah. Kalau kalian nonton Andre Taulani, nah di sini ya, dulu dia beli rumah ini tuh buat Sandra Dewi gitu. Malah Sandra Dewi nikah dengan yang lebih kaya. Sandra Dewi, ini walaupun tidak lebih bagus dari rumahnya suamimu, tapi ini lebih berkah. Tidak ada orang-orang dan warga-warga di Bangka yang punya hak atas rumahnya Denny Sumargo. Itu rumahmu yang mewah itu. Di Bangka itu banyak anak-anak dan nelayan yang menangis. Lingkungan mereka tercemar lembah-lembah timah. Kamu berbahagia, Sandra Dewi. Tuh. Dadamit. Sejak gue menikah dengan Harvey Muizi, dia banyak mengajar gue value-value yang luar biasa menurut gue. Misalnya gue cerita, sayang nih sopir kita mau nabrak mobil gini. Bener, namanya juga manusia. Nggak setiap hari orang itu dalam kondisi maksimal. Wih, jadi itu guys, Sandra Dewi bilang dia tuh banyak banget dapat ajaran dari suaminya ya. Nah, mengajarkan value-value gitu. Dia bilang, ini sayang supir kita nabrak mobil. Ya itu tidak apa-apalah. Emang kalau orang tuh udah kaya, itu jarang emosi ya. Ya tidak apa-apalah sayang, nabrak mobil itu kan standar sekali gitu. Saya menabrak aturan-aturan di negara ini, wes, tidak ada yang marah. Jangan emosi sayang. Nanti aku suruh warga di Bangka kerja ambil timah lebih keras lagi. Banyak duit ya jarang emosi ya. Itu kita yang emosian nih karena kita nggak punya duit, bro. Kalau Sandra yang dulu, lu pasti ngamuk tuh. Adalah gile, emang nggak pakai duit bener. Jadi dia pun mengakui ya kalau Sandra yang dulu bakal ngamuk gitu. Emang nggak pakai duit benerinnya. Nah berarti dia sekarang emang jarang ngamuk karena duitnya banyak ya gitu. Ada yang komen, banyak banget yang komen, open donasi yuk buat Sandra Dewi. Gimana guys? Kalian mau nggak open donasi buat Sandra Dewi? Kasian dulu Mbak Sandra Dewi ini. Dia paling takut kalau semua titipan Tuhan tuh diambil gitu. Terus sekarang lagi proses diambil kan. Nah, ketakutan Sandra Dewi jadi nyata. Kasihan kan? Ayo kita open donasi. Open donasinya ada link di bawah di deskripsi kalau kalian yang mau open donasi untuk Sandra Dewi. Nah, link deskripsi itu Saweria di bawah ya. Itu bisa kalian klik dan kalian mulai dari 2.000 aja. Nah, dengan 2.000 kalian itu bisa menyumbang open donasi gitu. Bukan buat Sandra Dewi ya, buat Let's Go. Let's Go juga minta donasi. Nih Mbak Sandra Dewi sama kayak Let's Go nih open donasi. Kalau kalian yang mau donasi super thanks juga bisa di bawah di komen di sebelah kanan itu buat super thanks. So, hari ini tidak ada iklan ya guys ya karena memang tidak ada yang berdonasi ya. Nah, jadi kasusnya Emi nanti baru kita akan update donasinya lagi. Kita tunggu kasusnya Dedemit Tante Ewong terbarunya nanti tanggal 2 April. Bahkan Pak Mahfud MD bilang itu kerugian negara yang 270 triliun. Itu seandainya korupsi di tambang itu dibasmi, itu rakyat Indonesia itu bisa dapat 30 juta tiap bulan gitu. Itu bukan pinjaman katanya, tapi diberi gitu. Jadi 30 juta tuh bisa dikasih rakyat Indonesia tuh tiap bulan gitu. Kan analoginya ya. Tapi kan nggak mungkin kita bakal dikasih 30 juta gratis tiap bulan. Tapi mungkin 30 juta untuk satu orang ini setiap bulan itu bisa dialokasikan untuk subsidi ya.
subsidi listrik atau pembangunan atau apanya gitu. Kita dapat 30 juta rupiah nih tiap bulan dan kita subsidi buat rumah barunya Sandra Dewi di Melbourne. Loh. Kalian tahu nggak? Dia punya rumah baru di Melbourne waktu ulang tahun. Nah, ini dia guys, katanya sih ini salah satu rumahnya dari suaminya ya. Nah, oh berarti rumah di Australia, di luar negeri tuh ada lapangan tenis, ada trampolin, wow, rumah mewah di dalamnya. Nah, coba ini dicek, Pak. Ini duit dari mana nih? Apa duit dari timah, Bang? Ini ada yang, ini siapa nih yang nyumbang nih? Genteng di Australia ini apakah ada warga Bangka yang nyumbang nih? Nah, yang bilang rumah Sandra Dewi, rumah kita semua. Ya sudah, let's go bilang itu tutup keran dan tutup tisu itu let's go yang nyumbang. Itu kalian kira-kira kalian nyumbang apa di rumah Sandra Dewi ya? Kalau yang bayar pajaknya dikit gitu, orang menengah ke bawah itu pasti dia nyumbangnya baut gorden. Nah. Kalau yang nyumbang gaji di atas 5 juta, nah bisa ya nyumbang gagang pintu di rumahnya Sandra Dewi itu. Set welcome, nah itu kita yang nyumbang itu. Rumah Sandra Dewi, ayolah kita lebaran di rumah Sandra Dewi lah. Rumah kita semua itu. Jadi deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini guys? Soalnya yang dia paling takutkan itu terjadi guys, gitu kan dia paling takut tuh hartanya diambil balik sama Tuhan. Nah sekarang lagi proses ya kejadian seperti itu. Itu hal yang paling menakutkan yang dia alami gitu. Tapi dia tidak bilang, yang paling saya takutkan adalah kehilangan suami. Itu dia nggak ada bilang gitu. Dia di podcastnya Milenial kan apa yang dititipkan oleh Tuhan yang paling saya takuti adalah itu diambil balik. Mungkin itu yang ditakutin ya, atau itu petunjuk ya. Saya paling takut kalau amplop yang dititipin sama oknum ke suami diambil balik gitu loh. Amplop panas sudah aku gunakan soalnya, makanya aku takut diambil balik. Nah gimana ya, ini pertanyaan kita ya. Menurut kalian gimana tentang kasus kali ini? Coba komen pendapat kalian ya. Kalian ada nyumbang apa nih di kehidupannya Sandra Dewi gitu, atau mungkin ban varionya pembantu Sandra Dewi. Kalian yang nyumbang, nah coba komen aja di bawah ya. Thank you banget yang nonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ini kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya, bye.